Yang belakang kamu tadi meningkatnya harga secara umum. Ya betul, yang dikatakan oleh Aulia sama Ajeng ya. Kata Aulia itu kenaikan harga, terus kata Ajeng itu kenaikan harga, sama ya, secara umum. Kita satukan aja gitu. Jadi yang namanya inflasi ini merupakan meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang turun. Jadi inflasi ini apa? Meningkatnya kenaikan harga secara terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang. Nah, itu merupakan inflasi. Itu merupakan pengertian inflasi ya. Kemudian selanjutnya penyebab. Nah, gini ya. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tahu kan ini apa? Kan inflasi itu kenaikan harga yang mengakibatkan nilai uang menjadi turun ya. Pada tahun 2010 harga satu mangkok bakso itu berapa? 3.000. Pada tahun 2021 10.000. Nah, mengerti? Jadi inflasi ini seperti ini gitu contohnya. Terus ini juga dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik. Kalian tahu Badan Pusat Statistik? BPS, tahu? Pernah nggak mengunjungi situs web BPS? Belum ya. Jadi BPS ini mengolah data inflasi yang ada di Indonesia gitu dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kan kita tadi cuma seperti contoh ya, tapi dibuktikan oleh data BPS. Kita bisa lihat tahun 2010 harga 1 kg beras itu berapa? Nah, kemudian tahun 2011 langsung ke 2020 berapa? 12.000. Ya, jadi mengerti ya, kenaikan harga secara terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang menjadi nah itu merupakan inflasi. Jadi inflasi ini dalam contoh 1 kg beras ini naik 85% per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir. Kita tidak tahu ya nanti tahun 2040 harga 1 kg beras mungkin bisa saja menjadi 22.000 per kilogramnya. Penyebab timbulnya inflasi ini ada berapa? Ada yang sudah membaca? Ya, terus yang pertama betul? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, betul ya. Jadi inflasi ini ada
Dampak inflasi ini ada berapa? Ada yang tahu tidak ada berapa? Ada 4 ya secara umum. Dampak inflasi secara umum ini ada 4. Yang pertama itu dampak inflasi terhadap hasil produksi, dan yang kedua dampak inflasi terhadap penanaman modal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dampak inflasi terhadap hasil produksi? Baca aja gitu. Ada yang mengerti? Nggak ada yang mengerti ya? Oke, Ibu jelaskan aja ya. Dampak inflasi terhadap hasil produksi ini ada 2 kondisi gitu, di mana harga barangnya meningkat dan juga hasil produksinya menurun. Misalnya seperti ini, produsen tempe ya, untuk membuat tempe itu kita harus menemukan apa? Yang namanya Nah, jika harga kedelai naik, maka si penjual tempe itu akan mengurangi produksi kedelai karena harga kedelai naik, dan harga jual tempenya juga nanti akan mengalami kenaikan. Selanjutnya misalnya gini, dengan uang 1 juta gitu ya, biasanya kita bisa memproduksi suatu barang itu 20 kg. Tetapi karena terjadinya inflasi, dengan uang 1 juta ini hanya memproduksi 10 kg. Nah, ini kan terjadi penurunan hasil produksi ya, jadi akan berdampak pada hasil produksi. Kemudian yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap penanaman modal. Tahu tidak apa itu penanaman modal? Penanaman modal ini sering kita sebut dengan investasi. Ketika terjadi inflasi, seseorang ini lebih tertarik gitu untuk berinvestasi pada harta tetap dan juga barang. Harta tetap ini seperti apa contohnya? Tanah, betul. Kalau barang berharga seperti dan juga mutiara ya. Jadi kalau misalnya kita menginvestasikan uangnya ke harta tetap dan barang berharga itu tidak akan terlalu jatuh gitu. Karena kalau misalnya kita nabung di bank kan nilai uang ketika inflasi itu akan semakin menurun gitu ya. Jadi si pemilik modal ini menyelamatkan uangnya dengan cara membeli harta tetap dan juga barang berharga. Seperti itu ya, mengerti? Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Inflasi ini berdampak terhadap perhitungan harga pokok gitu. Karena pada masa inflasi ini kan kadang harga itu terlalu kecil dan juga terlalu besar gitu, sehingga menyulitkan penjual ini menentukan harga jual produknya. Karena akibat inflasi yang nggak bisa diprediksi gitu, tidak akan berapa
biasanya yang membelinya itu disarankan kepada bank-bank gitu, nggak ke masyarakat gitu, tapi kepada bank-bank biasanya. Kemudian yang kedua yaitu menaikkan diskonto. Diskonto itu apa? Jadi ketika suku bunganya naik, maka masyarakat ini akan rajin menabung di bank gitu ya. Misalnya kita deposito di bank setahun itu 5%, maka kita akan mendapatkan bunganya sebesar 5%, sehingga ketika masyarakat ini banyak menabung akan mengurangi jumlah uang berada di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan cadangan kas minimum ini, di mana bank umum ini menahan uangnya, cadangan ini lebih banyak gitu, sehingga uang berada di masyarakat juga akan semakin sedikit gitu. Kemudian yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini membanggakan syarat-syarat pemberian kredit. Jadi masyarakat itu ketika ingin meminjam di bank itu diberikan syarat-syarat yang tidak mudah gitu, sehingga uang berada di masyarakat pun juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima yaitu satering. Satering ini ketika inflasi terjadi jika sudah tahap yang paling tinggi. Tahap yang paling tinggi ini apa? Tadi yang di hyperinflasi. Hyperinflasi ini ketika inflasinya itu sudah tinggi, maka diberlakukan kebijakan yang kelima ini. Kalau misalnya masih ringan mah dari 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau misalnya sudah tinggi, sudah memotong nilai mata uang. Maksudnya memotong nilai mata uang itu ini memotong nilai mata uang. Asalnya 1.000 jadi 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kebijakan yang keenam itu menarik uang lama. Ini juga pernah terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, kita bisa lihat itu uang 100 rupiah pada zaman dulu. Dan juga ada uang 2 rupiah, 1 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah. Sekarang berlaku lagi nggak di Indonesia? Ya. Jadi di Indonesia juga pernah menarik uang lama sehingga uang ini dimusnahkan, tidak berada di masyarakat. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah membatasi jika misalnya kita terlalu banyak mencetak uang di masyarakat akan terjadi yang namanya inflasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal ini mengatur pengeluaran dan penerimaan. Mengatur pengeluaran dan penerimaan ya. Di mana yang pertama itu pemerintah menerapkan kebijakan fiskal itu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pun akan berkurang dan akan menurunkan harga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menaikkan tarif pajak rumah tangga. Jika tarif pajak dinaikkan, maka tingkat konsumsi masyarakatnya pun akan berkurang, sehingga menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa pun berkurang yang mengakibatkan turunnya harga-harga. Ya, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara kebijakan moneter dengan fiskal itu apa? Kalau kebijakan moneter itu mengurangi jumlah uang beredar. Kalau kebijakan fiskal selanjutnya juga ada kebijakan lainnya gitu ya. Yang pertama itu ada meningkatkan produksi dan jumlah barang. Dan yang kedua menetapkan harga minimum. Jadi kalau misalnya harga beras aja ya, beras sudah ditetapkan oleh pemerintah itu 10.000, si produsen nggak akan melebihi harga dari yang sudah ditetapkan gitu. Berarti mengerti ya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini, dampak inflasi ini ada 4. Yang pertama berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Yang kedua terhadap penanaman modal. Yang ketiga yang keempat inflasi terhadap dan kebijakan inflasi ini bisa diberlakukan beberapa kebijakan. Yang pertamanya adalah yang kedua kebijakan sampai segitu berarti. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengakhiri, itu ada post-test cuma 5 soal. Kalian kerjakan masing-masing di sini ya.
Istirahat, Bu. Pas tes dulu ya sebelum istirahat. Nah, ada 20 orang kan? Satu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya